Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay. Oke, kayaknya nih adik-adik di rumah masih pada kurang semangat nih. Coba ya kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Tapi kita mau mulai dengan bernyanyi dulu nih adik-adik. Bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Tepuk tangan ya adik-adik. Supaya adik-adik di rumah makin semangat nih, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi, Burung Pipit yang Kecil. Kita mau memuji Tuhan dulu nih adik-adik. Adalah sukacita di hati. Di hati
marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar titah. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri memuji nama Tuhan biar kita lebih semangat lagi. Oke, kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Dari lagu Yesus Kekasih Jiwa. Sudah boleh duduk lagi, kembali duduk lagi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu dari lagu Ibu Jani. Sampai jumpa ya nanti. Ibu Jani
Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu HKI Cawan Cililitan Tuhan akan mendengarkan sedikit dari firman. Kiranya Tuhan berkati hati setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan agar dapat mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Iya, apa kabarnya nih semua adik-adik? Iya, kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah selalu sehat, selalu bahagia ya adik-adik. Oke, kelas pertama hari ini diajarkan firman Tuhannya sama kakak Melan ya adik-adik. Baik, untuk temanya minggu ini, tema bulan ini masih tetap sama tentang teladan tokoh. Tapi untuk minggu ini tema kita adalah tentang kesetiaan Ayub dan Ayub dipulihkan. Baik, pada minggu hari ini kita tetap diingatkan nih dari ajaran firman Tuhan hari ini itu tentang kesetiaan kepada Tuhan. Nah, tentang juga bagaimana kita sebagai orang Kristen harus taat dan setia kepada Tuhan adik-adik. Nah, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Ayub 1 ayat 1 sampai 22 dan dilanjutkan dari Ayub 42 ayat 10 sampai 13. Ayub 42 ayat 10 sampai 13. Oke, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan janganlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan."
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Oke, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini. Sebelum kakak masuk ke penjelasan firman Tuhan hari ini, kakak mau adik-adik menyimak di mana kakak akan menjelaskan tentang cerita singkat tentang Ayub. Disimak ya adik-adik. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Dia itu memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ia juga memiliki banyak kekayaan, yaitu antaranya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang sangat banyak jumlahnya. Singkat cerita, pada suatu hari anak-anak Allah sedang menghadap Tuhan dan diantaranya itu ada iblis. Maka Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu iblis menjawab Tuhan, katanya, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu Tuhan bertanya lagi kepada iblis, katanya, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang mana sangat saleh dan jujur dan takut akan Allah serta menjauhi segala kejahatan." Lalu iblis menjawab Tuhan, "Bukannya karena Ayub mendapat apa-apa dari engkau makanya ia takut akan engkau? Bukannya selama ini engkau yang memagari dia, makanya dia memiliki segalanya? Bukannya engkau yang selalu memberkati dia dan menjadikan miliknya bertambah semakin banyak?" Lalu iblis berkata lagi, "Coba engkau mengambil segalanya kekayaan dalam Ayub. Ia pasti akan langsung mengutuki engkau di hadapannya." Lalu pada suatu hari ketika anak-anak Yakub sedang berpesta di rumah anak sulungnya, datanglah pesuruhnya Ayub, bilang kepada Ayub bahwa lembu sapi dan keledai-keledai betinanya itu dirampas oleh orang-orang Sheba, di mana menyerang dan memukul semua penjaganya dengan mata pedang, dan semuanya mati. Lalu datang lagi seorang lagi, bilang kalau api sudah menyambar kambing domba, membakar habis semua kambing domba dan juga penjaga-penjaganya. Lalu datang lagi yang satu, bilang bahwa orang Kasdim sedang menyerbu unta-unta dan merampasnya dan memukul semua penjaganya dengan mata pedang. Lalu satu lagi datang, pesuruhnya Ayub bilang bahwa anak
tuan laki-laki dan perempuan sedang minum anggur, sedang berpesta. Lalu datang angin ribut bertiup atas rumah itu sehingga roboh, dan semua anaknya itu mati dan tidak ada yang selamat. Dan tidak hanya itu adik-adik, Ayub juga dicobai dengan dia diberi penyakit kusta adik-adik. Lalu tidak hanya itu, saudara-saudaranya pun datang dan mencemooh dia. Tetapi Ayub menerima semuanya itu dan tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tetap setia dan percaya kepada Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupannya. Singkat cerita, Tuhan kembali memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Lalu Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Kemudian datanglah kepada Ayub semua saudara laki-laki dan perempuannya dan semua kenalan lamanya, lalu makan bersama-sama di rumah Ayub. Dan mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur Ayub atas segala yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan memberikan kehidupan Ayub yang lebih dari hidupnya yang lama, yaitu dia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dan dia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Oke, seperti itu cerita singkat tentang Ayub adik-adik. Nah, tadi apa aja tuh penderitaan yang dialami oleh Ayub? Ayo, ada yang ingat? Ya, yang pertama itu lembu-lembunya habis dicuri dan penjaga-penjaganya dibunuh. Lalu domba-dombanya dan pekerjanya terbakar. Lalu unta-untanya dicuri dan diserang oleh 3 kelompok orang Kasdim. Dan terakhir anak-anak yang dimiliki Ayub, 10 orang anak Ayub meninggal atau mati pada saat berpesta. Oke, coba adik-adik bayangin penderitaan Ayub. Kalau adik-adik menjadi Ayub nih, apa sih yang bakal adik-adik lakukan? Pasti kita akan bertanya-tanya ya tentunya adik-adik. Mungkin nih adik-adik, dari sekian banyak orang, ketika dia mengalami penderitaan seperti Ayub, mungkin dia akan mengeluh, dia akan bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan musibah ini, penderitaan ini terjadi atas hidupku? Dan mungkin bahkan mereka menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang dialaminya, ya kan? Padahal dia ibaratnya kita sudah menjalani apa yang sudah Tuhan inginkan dan kita sudah berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dari kisah Ayub ini kita diajarkan adik-adik untuk taat dan setia kepada Tuhan, di mana Ayub mengajarkan untuk selalu percaya kepada setiap semua rencana Tuhan atas hidup kita, apapun itu kondisinya, mau baik ataupun buruk. Kenapa sih Kak? Ya, karena Tuhan itu selalu ada adik-adik, selalu ada dan selalu tahu kondisi kehidupan kita. Tuhan itu sangat tahu apa yang ada di dalam kehidupan kita, baik isi hati kita, lalu kepercayaan kita kepada Tuhan, dan itu iman kita ya adik-adik. Lalu bagaimana sih kita bisa menyerahkan kehidupan kita dan mempercayai perkara atau musibah dalam kehidupan kita itu? Yaitu dengan cara percaya kepada Tuhan.
bahwa semua rencana dalam kehidupan kita, kejadian, perkara, musibah, kesenangan, sukacita di dalam kehidupan kita itu merupakan rencana Tuhan atas hidup kita, adik-adik. Jadi kita harus menyerahkan diri dan mempercayai dan mengimani rencana Tuhan atas kehidupan yang kita alami, dan kita juga harus tetap setia dalam segala kondisi apapun, ya kan? Seperti tadi, mau itu dalam luka cita maupun sukacita, kita tetap harus setia kepada Tuhan. Kenapa sih Kak harus seperti itu? Ya karena Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tahu dalam kehidupan kita, Tuhan tahu diri kita, Tuhan juga tahu kemampuan kita dan iman kita, adik-adik. Jadi adik-adik, apapun yang kita alami dalam hidup kita, yang itu baik ataupun buruk, Tuhan itu tahu. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan membuat kita, akan menjadikan kita itu menjadi lebih taat dan setia kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan mempunyai rencana yang indah, yang baik atas hidup kita, adik-adik. Yang akan kita pelajari dari kisah Ayub adalah yang pertama, Ayub itu mempercayai kehidupannya kepada Tuhan. Ya kan? Ayub mempercayai segala kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Lalu Ayub itu tentunya percaya kepada Tuhan. Ketiga, Ayub setia kepada Tuhan. Yang keempat, Ayub tidak goyah meski sudah diberi pencobaan dan keluarganya sudah mencemooh dirinya sendiri. Yang kelima, Ayub itu iman Ayub itu tidak pamrih. Iman Ayub kepada Tuhan itu tidak pamrih. Kenapa? Apa sih maksudnya, Kak? Ibaratnya adik-adik percaya kepada Tuhan nih, adik-adik rajin berdoa, rajin beribadah, tapi adik-adik mempunyai ibaratnya menginginkan sesuatu dari Tuhan berbalik kepada adik-adik. Nah, tidak seperti Ayub, tidak seperti itu. Ayub tidak pamrih atas imannya. Seperti itu, adik-adik. Jadi adik-adik, dari kelima poin yang tadi kakak sebutkan sebelumnya, yang kakak mau tekankan itu adalah yang bakal kita pelajari dari Ayub itu, satu, kesetiaan Ayub, dan kedua adalah kepercayaan Ayub kepada Tuhan. Kesetiaan Ayub kepada Tuhan dan kepercayaan Ayub kepada Tuhan. Nah, dari kesetiaan dan kepercayaan ini kepada Tuhan ini, Ayub bukan karena menginginkan sesuatu yang baik dari Tuhan, bukan karena menginginkan apa yang baik dari Tuhan. Jadi dia percaya dan setia itu karena dia memang setia dan dia memang percaya akan Allah, adik-adik. Bukan karena meminta sesuatu dari Tuhan. Ibaratnya contohnya, adik-adik pasti akan baik kepada teman-teman adik, biar teman adik-adik itu akan baik kepada adik-adik, bukan? Nah, tapi Ayub tidak seperti itu ya adik-adik. Dia sama seperti tadi poin yang kelima yang terakhir itu, iman dia tidak pamrih kepada Tuhan. Lalu Ayub juga mengajarkan kita nih adik-adik untuk selalu bersyukur dan juga selalu bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu kita lagi sedih maupun senang, kita harus selalu bersyukur. Lalu kita diajarkan lagi dari Ayub untuk tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya,
adik-adik mendapat nilai buruk. Adik-adik pasti akan seperti ini. Kenapa sih nilai aku buruk? Kenapa sih nilai aku jelek? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih gitu? Padahal kan aku udah belajar. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Lalu juga Ayub mengajarkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Maksudnya datang kepada Tuhan apa? Yaitu selalu berdoa, selalu berbicara, dan selalu menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak semata-mata karena kita menginginkan berkat daripada Tuhan, tapi harus senantiasa datang kepada Tuhan karena iman kepercayaan kita. Dan yang terakhir adalah kita diajarkan dari iman Ayub. Iman Ayub yang tidak setengah yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan diri berarti dia percaya kepada Tuhan sepenuhnya atas hidup Ayub ini, ya kan? Dia tadi yang dicobai Tuhan tuh, yang dicobai iblis, kekayaannya pokoknya semuanya hilang dan anak-anaknya pun mati. Istrinya meninggalkan dia. Nah, dengan kejadian musibah ini iman Ayub tetap penuh kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Dia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lalu, dan yang terakhir nih adik-adik, ketika Ayub sudah dipulihkan, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan Ayub berpikir bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya dia itu, hal yang buruk, musibah yang terjadi dalam hidupnya itu merupakan semua rencana dari Tuhan. Dan rencana daripada Tuhan itu pasti ada yang baik akan terjadi di dalam hidup kita. Yang indah akan terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu Tuhan tahu diri kita, Tuhan tahu kemampuan diri kita, maka Dia tidak akan memberikan kita musibah atau perkara yang tidak kita bisa yang tidak akan kita bisa lewati. Pasti kita akan bisa melewatinya itu. Dan pada saat kita melewati musibah atau perkara itu membuat iman kita semakin bertumbuh adik-adik. Baik, seperti itu saja untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah memberkati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman-Mu, Bapa, kiranya Engkau berkati adik-adik ya Tuhan, agar mampukan adik-adik ya Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan sama seperti Ayub. Bapa yang baik, inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk aktivitasnya nanti kakak akan memberikan kuisis. Nanti kakak akan memberikan linknya, mungkin nanti diberi sama Bang Duben melalui grup orang tua ya adik-adik. Jangan lupa nih adik-adik, jangan lupa dikerjakan kuisisnya. Dan untuk ayat hafalannya terambil dari Ayub 1 ayat 22. Ayub 1 ayat 22. Diingat ya adik-adik. Oke, sekian. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan, kita mau sama-sama bernyanyi Setia Setialah.
persembahannya bisa adik-adik kasih ke orang tua, nanti orang tua yang menyampaikan ke gereja. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan sambil bangkit berdiri adik-adik dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas seluruh berkat-Mu Tuhan yang sudah kami terima sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu Akai Colong Celita Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kiranya firman yang didengar oleh adik-adik Tuhan tidak hanya didengar saja, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan, apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan Tuhan bagi mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kiranya Engkau berkati Tuhan dalam sekolah mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan juga kiranya memberkati keluarga adik sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau tutup bungkus dan sertai mereka Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.